Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkopian data yang ada di laptop Asus, yaitu seri RTX 4050 yang Ryzen 7. Nah, di sini pentingnya untuk editing ataupun untuk grafik ya, laptopnya difungsikan untuk game juga. Nah, pilihlah laptop yang memiliki GPU tentunya teman-teman ya. Dan di sini ada GPU mode yaitu Ultimate, Standar, Eco mode dan Optimis. Apakah ini berpengaruh, Bang? Berpengaruh ke dalam pengkopian file. Nah, kita temukan jawabannya teman-teman ya. Di sini saya akan mengcopy file ya. Nah, ini copy file saya seperti ini. Kalau misalkan kalian copy seperti ini terus kalian paste ya. Pastenya itu ke handphone pasti nge-lag ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman copy ke memori nah seperti ini pastinya cepat seperti itu ya, karena di sini memakai SSD. Contoh saya copy ke sini ya, paste langsung. Nah, kecepatannya berapa, Bang? Waduh, lihat teman-teman, beberapa sekian detik langsung pindah ya, seperti itu. Ya, 1 detik doang ya. Di sini 1 detik doang dalam jangka waktu ini ngerekamnya sekitar ada yang 1 giga 500 ya. Ya, hampir ini memorinya itu 146 gigaan teman-teman. Ini 6 giga hanya 1 detik seperti itu ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya juga ada file Red Redemption. Nah, file Red Redemption kalau kita copy ya teman-teman seperti ini. Filenya kita copy. Berapa lama gitu ya? Lama pengkopiannya ya. Kita copy ke RDR contoh ya. Langsung paste di sini nih. Nah, kalian bisa lihat di sini kecepatannya ya. Kecepatannya 105 GB ya. Kalian bisa lihat di sini cuma beberapa detik. Untuk kecepatannya 2, GB per second. Nah, jadi di sini saya pentingnya itu memakai SSD yang mumpuni ya, misalkan ya merek Samsung, mereknya boleh merek yang lain juga. Ya penting di sini 1 TB lebih ya. Terus untuk penggunaan CPU di sini usahakan teman-teman CPU-nya kosong ya, nggak banyak aplikasi ataupun penggunaan memori. Jadi ini bakalan cepet kinerjanya ya, terutama SSD. Nah, makanya di sini kalian pakai SSD yang berkualitas ya, contohnya Samsung 980 Pro 1 TB. Biar awet dan tidak panas bagaimana, Bang? Ya, saya simpan di bukan di drive C ya untuk menyimpan game, tapi saya hanya menyimpan game di drive E ya, seperti itu. Kita hapus lagi ya. Nah, untuk pengopian data di sini alhamdulillah Samsung itu bekerja dengan lancar ya. Nah, jadi kalau buat fungsi sebagai desain grafis di sini kalian memerlukan beberapa tools ya sebelum beli laptop. Apakah fungsinya ini untuk home office ataupun teman-teman sebagai game ya, fungsi dari laptopnya. Kita tes dulu ya teman-teman kecepatan untuk drive E. Nah, drive E ini saya laptopnya Samsung ya, SSD-nya Samsung ya, maaf. Nah, ini untuk kecepatannya seperti ini. Nah, untuk performa ini enggak berpengaruh ya, mau GPU, mau GPU mode, GPU-nya Eco, Standar, Optimasi. Biar nanti malah RPM-nya ini berjalan ya, RPM-nya. Kalau kalian mode turbo. Seperti itu teman-teman ya. Ini mode turbo, kalau optimis lebih dioptimiskan lagi GPU-nya. Nah, nanti malah panas ya teman-teman, seperti itu. Kalau mau pengkopian data cukup teman-teman di sini mode window ataupun silent. Ini untuknya modenya mode Eco. Nah, biar awet baterai seperti itu teman-teman. Kecuali performanya pengen kalian maksimal untuk grafik ya, ataupun render video seperti itu. Kalau copy mengcopy ya mode window aja lah teman-teman. Jadi laptopnya awet, tidak panas, dan baterainya juga awet. Di sini kalian bisa lihat pannya itu bergerak ya, 2900 sama 3000 rpm ya. Karena saya setting turbo di sini terus menggunakan Optimis seperti itu ya.
Nah, tidak ada masalah untuk settingan ini, mau settingan yang mana aja. Nah, ini untuk membaca aplikasi terutama yang menggunakan GPU seperti itu teman-teman ya. Contohnya untuk editing render itu kalian wajib ya teman-teman untuk di mode window aja biar tidak panas. Nah, di sini kan ada mode window. Yang penting menurut saya itu RAM-nya kosong. Penggunaan RAM-nya kalian bisa lihat di sini. Memory storage ya, di sini ada 46% per 28%. Ini RAM, ini storage ya. Jadi segini aman. Kalau misalkan ini 90 dua-duanya ya laptopnya bakal panas teman-teman. Kalian bisa lihat performance dari SSD Samsung ini kecepatannya 6000 mega per second ya. Nah, di sini ada RDN DA4. Ini write untuk membacanya ya, seperti itu. Kalian juga bisa ngecek ya kalau mau beli SSD yang jangka panjang. Kalau misalkan yang murah tapi cepat rusak, ya itu kembali ke masing-masing ya. Ini untuk penginstalan game kalau saya ya. Nah, kalau drip ini Samsung untuk penyimpanan data seperti itu ya. Di sini suhunya 50 derajat 51 derajat karena tadi kita memakai mode GPU. Kalau EC mode pastinya langsung dingin. Ini pindahkan ke window kipasnya biar ini tidak berjalan ya, nggak apa-apa. Wah, kenapa setting seperti itu bang? Nah, kalau di setting seperti itu justru di sini bakalan dingin ya. Jangan lupa di sini kalian memakai cooler ya. Nah, untuk cooler ini penting sekali karena untuk kinerja dari laptopnya maksimal. Mau pakai yang mana aja, yang penting kalau saya pakai Memo aja lah yang langsung jadi. Nah, untuk Memo ini kipasnya kan arahnya dari bawah ya teman-teman. Nah, dari bawah seperti ini, jadi langsung masuk ke laptop. Di dalam keyboard ini jadi ada angin ke atas teman-teman, bisa kalian pegang sebelah sini, itu dingin banget ya. Untuk ngecek suhu memakai MSI ataupun Amoricrate juga udah terbaca ya. Di sini suhunya 36 derajat Celcius ya. Kenapa suhu ini panas bang? SSD-nya karena kita tadi sudah memakainya seperti itu ya. Jadi pastikan kalian memakai cooler. Coba kita buka lagi ya, suhunya pasti langsung dingin kalau penggunaan coolernya maksimal. Nah, teman-teman bisa lihat langsung ini 36 derajat. Yang ini langsung turun jadi yang Samsung jadi 45 derajat. Jadi turunnya cepet ya. SSD-nya biar awet. Selain itu penggunaan dari SSD itu tidak panas kalau kalian penggunaannya di menu window seperti itu ya. Menu window yang tadi teman-teman yang di Amoricrate. Nah, ini suhu idealnya 34 Celcius ya. RPM-nya saya maksimal di 2400 untuk merek Memonya. Nah, jadi kalau paket laptop irit awet itu ya suhunya di bawah 50 Celcius kalau suhu ideal SSD ya. Kalau suhu ideal dari laptop itu ya saya 40 derajat ke bawah dianggap aman. Ini udah 33 derajat karena coolernya ini nyala ya. Kalau coolernya kita matikan seperti ini, nanti ini akan naik mungkin menjadi 40 segitu ya. Nah, 40 Celcius itu udah terbilang normal teman-teman. Kita buka lagi Amoricrate-nya. Nah, di sini kalian modenya eco saja. Untuk ini mode window. Nanti suhu di bawah itu mengikuti ya dari Afterburner ini sinkron 33 Celcius. Ini keadaan ideal ya. Nah, naik jadi 34, naik turun lah ya. Untuk usage di sini frekuensi CPU-nya ya teman-teman bisa lihat 35 derajat. Jadi aman ya. Kalau misalkan SSD mau beli laptop yang udah 1 TB sekaligus ya boleh ya. Tapi tanyakan dulu SSD-nya merek apa. Seperti itu biasanya bawaannya itu Samsung. Nah, ini 45 derajat udah awet banget ya. Kalau misalkan kalian penggunaan tiap hari sebagai editing, kalau dipaksakan terus beli laptop yang RTX-nya misalkan 3050 ke bawah RTX-nya ya. Terus di sini memakai Ryzen-nya bukan Ryzen 7 ya. Nah, seperti ini misalkan kalian memakai Ryzen 5. Untuk fungsi Ryzen ini
fungsinya untuk grafik dan game karena udah memakai 16:8 core teman-teman. Nah di sini ada tulisan GPU dan iGPU, jadi lebih irit kalau misalkan kalian di mode baterainya seperti ini ya. Di mode klik mode ikon baterai, di sini ada pengaturan. Nah di sini teman-teman ada pengaturan lagi, power and baterai, klik sekali. Terus di sini teman-teman ada power consumption ya. Yang ini power modenya balance seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk penggunaan baterainya. Nah, di sini kan naik ke atas ya karena saya tadi ngecasnya ya. Allow to device to sleep, allow my screen turn off ya, seperti itu. Ini kalian pokoknya on kan. Di sini kan ada energy saving ya atau rekomendasi. Kalian klik aja. Nah, ini apply saja semuanya ya. Nah, apply all seperti ini. Dijamin nanti bakalan dingin ya atau baterainya awet. Kalian bisa lihat di sini 50% terus standar seperti ini karena saya memakai eco mode di Windows dengan mode saver mode. Saver mode itu biasanya di sini teman-teman. Di sini ada baterai saver, kalian turn on kan saja 20% seperti ini. Kalau misalkan ini udah di turn on, tadi kan awalnya gini ya. Nah, di sini ada tanda ecengnya di baterai kalau di on kan. Nah, artinya baterainya dalam keadaan baterai saver ya, seperti itu teman-teman. Nah, baterai saver ini fungsinya biar awet baterainya, seperti itu teman-teman. Untuk settingan-settingan baterai awet sudah saya share ya. Nah, ini keadaan idealnya 37 atau 36 derajat. Dan SSD-nya juga pasti sama suhunya ya kalau tidak digunakan untuk pengkopian data. Karena kalau laptop gaming kalian pakai buat render, settingannya harus benar biar tidak rusak dan tidak cepat panas. Nah, ini idealnya 40 derajat ya kalau SSD saya, seperti itu. Di sini ada gambar eceng ya. Nah, di sini ada gambar lob seperti ini, artinya baterainya aman ya. Kalau misalkan udah penuh bakal putus sendiri. Kalau misalkan mau habis 20% nanti ada notifikasi, seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan ya teman-teman tentang pengkopian data. Kalau misalkan kalian ingin cepat, apalagi laptopnya digunakan untuk rendering ya, menurut saya silakan pakai SSD ataupun RAM-nya minimal kosong, seperti itu. Jadi penggunaan CPU-nya tidak terlalu penuh. Kalau penuh misalkan panas di sini ya. Sini memorinya terbaca 28%. Kalau 28% lah aman lah. Jangan sampai 90 ya, seperti itu. Mungkin itu settingan ataupun beberapa tips untuk penggunaan laptopnya biar awet, terutama laptop gaming itu dipakai buat editing ataupun render atau mengcopy file ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.